Jalan-jalan ke Jakarta Pusat, bangunan tua penuh cerita. Menyambut 5 abad Jakarta, ini dia 4 tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan kotanya. Yang pertama, Museum Prasasti. Dulu tempat ini adalah kebun jahe Kober, pemakaman elit Belanda yang dibangun pada 1795. Lalu pada 1977, Gubernur Ali Sadikin mengubahnya menjadi Museum Taman Prasasti. Museum ini masih menyimpan 862 nisan dan prasasti, termasuk 32 koleksi asli yang masih berada. Salah satu koleksi yang paling menarik adalah peti jenazah asli Bung Karno dan Bung Hatta yang pernah digunakan untuk mengantarkan kedua proklamator ke peristirahatan terakhirnya. Ada juga monumen Peter Abelfer. Monumen ini dibuat Belanda sebagai peringatan agar warga Batavia tidak berontak dari kisah eksekusi yang tragis dengan cara yang sangat kejam, yaitu ditarik dengan 4 ekor kuda ke arah yang berlawanan hingga tubuhnya hancur. Dari kejadian itu, nama kampung pecah kulit di Jakarta Barat akhirnya muncul. Gak cuma itu, di sini juga dimakamkan Marius Hulswit. Beliau merupakan arsitek di balik megahnya Gereja Katedral Jakarta. Namanya bahkan diabadikan di pintu utama katedral sebagai penghormatan atas jasanya. Kedua, Rumah Raden Saleh. Siapa sangka di balik RSTGC ini tersembunyi kediaman megah milik maestro pelukis legendaris Indonesia, yaitu Raden Saleh. Gue beruntung banget dapat izin masuk ke dalam kastil yang bergaya Eropa ini pas lagi di Pugar. Dan gue sempat dijelasin sama arsiteknya kalau banyak struktur serta ornamen aslinya yang bener-bener gak boleh digeser demi menjaga keasliannya. Dan fun fact-nya, persis di depan rumah beliau dulunya ada surau yang dibangun tahun 1860 lalu dipindahkan pada tahun 1890 menjadi Masjid Al-Makmur Cikini. 3. Museum Kebangkitan Nasional. Dulu tempat ini adalah Sekolah Kedokteran Jawa yang merupakan peninggalan Belanda, didirikan untuk mencetak dokter dari kalangan pribumi. Meski pendidikannya gratis, para siswa harus menjalani kehidupan asrama dengan aturan kolonial yang sangat ketat. Tapi justru dari sinilah lahir kesadaran kebangsaan hingga Dr. Sutomo dan para pelajar mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Itulah kenapa gedung ini dikenal sebagai salah satu titik awal lahirnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. 4. Masjid Cut Mutia. Masjid ini nggak punya kubah yang besar seperti masjid pada umumnya, karena bangunan ini memang awalnya bukan dibangun untuk masjid, melainkan gedung peninggalan Belanda yang usianya sekarang udah lebih 1 abad. Makanya posisi mimbar dan arah saf sholat di dalamnya menyesuaikan arah kiblat, bukan mengikuti bentuk bangunannya. Meski sempat berganti fungsi, bahkan pernah menjadi kantor wali kota Jakarta Pusat, arsitektur aslinya tetap dipertahankan sampai sekarang. 5 abad bukan cuma tentang usia Jakarta, tapi tentang cerita yang berhasil bertahan di tengah pesatnya perkembangan kota. Yuk jadi generasi yang gak cuma menikmati sejarah, tapi juga ikut menjaga dan melestarikan cagar budaya supaya kisah Jakarta tetap hidup untuk 5 abad berikutnya.